Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 4321901015. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk hasil tugas besar 2 saya perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Pernamasari SE MAK. Kelas Selasa 10.15, ruang A404. Oke, langsung saja saya akan presentasikan. Di sini saya tidak akan membacakan semua ya, saya akan membacakan intinya. Oke, dari semua konsep tujuan dan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia itu konsepnya setiap daerah diberikan kewenangan mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkup daerah tersebut meskipun begitu pengaturan setiap daerah mengacu peraturan pemerintah pusat yang bersifat lebih umum dan menyentuh dalam pelaksanaannya tentu terdapat otonomi daerah yang harus dicapai masing-masing pemerintahnya. Dan untuk tujuan otonomi daerah ini tidak lain berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu, masalah apa saja yang timbul dari akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahannya yaitu sejak diberlakukannya paket UU mengenai otonomi daerah, banyak orang saling membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah perubahan positif daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Dan yang pertama permasalahannya adanya eksploitasi pendapatan di daerah, yang kedua pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, yang ketiga penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, yang keempat kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, yang kelima korupsi di daerah, yang keenam adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Lalu penyelesaiannya masalahnya yaitu langsung saja kita lihat membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah agar pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Dan yang keempat melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya. Yang kelima melarang anggota keluarga daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam meningkatkan kontrol terhadap pembangunan daerah dengan memilih Mendagri yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan daerah. Yang ketujuh melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi. Lalu yang terakhir meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata. Lalu berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia, yaitu dilihat dari kebijakan fiskal dari tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi yang dilihat dari konsisten berdasarkan untuk penanganan COVID-19. Lalu kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Yang ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, melakukan peningkatan sumber daya manusia atau SDM, yaitu penguatan kualitas pendidikan dan lain-lain. Lalu keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Lalu yang terakhir, melaksanakan agar kebijakan fiskal tahun 2020 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi kokoh terwujudnya konsolidasi fiskal. Lalu kaitkanlah hubungan kebijakan fiskal pembangunan tersebut terhadap bagi peran dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi itu adalah sebuah istilah yang menghubungkan dengan peningkatan ketertarikan dan ketergantungan antar bangsa antar manusia di seluruh dunia perdagangan. Lalu dilihat dari sisinya, contohnya adalah seperti dengan adanya globalisasi dapat mengubah pola perilaku ekonomi produksi. Indonesia dapat melalui pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi yang dapat diperdagangkan serta industri yang lebih kompetitif dan pendapatan yang meningkat di Indonesia globalisasi positif dari globalisasi ekonomi. Oke, peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekankan angka kemiskinan di Indonesia. Lalu identifikasi tantangan dari hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi Anda sebagai SDM berada di persaingan global saat ini. Globalisasi telah membuat manusia siap dalam ekonomi, lalu persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu, maka manusia akan kalah. Serta contohnya dari Gojek sendiri dalam pemaparan Gojek berawal dari perusahaan penghubung antara konsumen dan Gojek tersebut akhirnya beradaptasi dengan SDM. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.